Kisah hidup Tai Pat Kei, juga dikenal sebagai Zhuba Jie, diceritakan secara detail dalam novel klasik Tiongkok Journey to the West, yang ditulis pada abad ke-16 oleh Wu Cheng'en. Sebelum dikenal sebagai Tai Pat Kei, ia adalah seorang dewa perang yang bernama Tian Peng Yuan Shuai, atau Marsekal Tian Peng, di surga. Ia ditugaskan sebagai kepala dari 80.000 pasukan air surga, menjaga sungai langit. Sebagai dewa, ia dihormati karena kekuatannya, tetapi ia juga dikenal kurang disiplin. Kisah hidup Tai Pat Kei berubah ketika ia melanggar aturan surga. Suatu malam, Tian Peng mabuk dan menggoda Dewi Bulan, Chang'e. Karena tindakannya ini, Kaisar Langit menghukumnya dengan membuangnya ke bumi. Ia kemudian terlahir kembali sebagai setengah babi, setengah manusia, suatu bentuk yang dianggap sebagai penghinaan bagi seorang dewa. Setelah jatuh ke bumi, ia terlahir kembali dengan wujud manusia berkepala babi dan bernama Zhu Gangli. Ia mulai hidup di Gunung Fuling dan menjadi pemimpin sekelompok siluman babi. Selama masa ini, ia seringkali mengganggu desa-desa sekitar dan merampas makanan serta merayu wanita. Tai Pat Kei juga mencoba menikahi seorang wanita manusia, putri dari seorang kepala desa, dan berhasil tinggal bersamanya sebentar. Namun, ia segera ketahuan oleh penduduk desa dan diusir. Setelah diusir, ia tinggal di gua di Gunung Fuling. Saat itu, Tang Sanzang sedang melakukan perjalanan suci ke barat bersama San Wukong, kera sakti, untuk mengambil kitab suci Buddha. Dalam perjalanan ini, mereka bertemu dengan Zhuba Jie yang akhirnya ditundukkan oleh San Wukong. Zhuba Jie akhirnya bergabung dengan mereka atas permintaan Tang Sanzang. Ia diberikan nama Bajie yang berarti 8 pantangan, sebagai pengingat untuk meninggalkan sifat-sifat buruknya. Sepanjang perjalanan menuju barat, Tai Pat Kei menjadi anggota kelompok yang unik dan penting. Meskipun ia seringkali tergoda oleh makanan, minuman, dan wanita, ia menunjukkan kesetiaannya dalam melindungi Tang Sanzang. Bajie memiliki kekuatan besar, yang membantu mereka menghadapi berbagai musuh. Namun, sifat malasnya seringkali menyebabkan masalah. Misalnya, ia kerap kali mengeluh tentang perjalanan panjang mereka, dan kadang-kadang mencoba menghindari tugas. Hubungan Bajie dengan San Wukong sering dipenuhi pertengkaran kecil, karena Wukong sering menggoda atau menghukumnya saat ia berbuat nakal. Meskipun Bajie memiliki banyak kelemahan, perjalanannya membantunya untuk belajar banyak. Ia menjadi lebih sabar dan memahami bahwa hidup lebih dari sekadar mencari kenikmatan. Pengalamannya menghadapi rintangan dan musuh bersama kelompoknya membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah perjalanan panjang dan penuh cobaan, Tang Sanzang, bersama Tai Pat Kei, San Wukong, dan Shao Jing, akhirnya mencapai tujuan mereka dan mendapatkan kitab suci. Sebagai penghargaan atas usaha mereka, Buddha memberikan mereka penghargaan. Tai Pat Kei tidak mencapai pencerahan penuh seperti Tang Sanzang dan San Wukong, tetapi ia dianugerahi gelar, di pembawa altar suci, di peran yang memberinya kesempatan untuk membantu orang lain dalam urusan agama. Kisah hidup Tai Pat Kei mengajarkan bahwa bahkan orang dengan banyak kelemahan pun bisa mencapai sesuatu yang lebih baik, asalkan mereka mau berusaha dan belajar dari kesalahan. Tai Pat Kei, dengan semua kekurangannya, berhasil menyelesaikan perjalanan suci dan mendapatkan tempat yang terhormat. Meski tidak sempurna, ia tetap setia dan menunjukkan keberanian serta kesetiaan kepada rekan-rekannya.